Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika wajib tentang dimensi 3 jarak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian pelajari hari ini. Setelah menyaksikan tayangan ini, kalian dapat menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Yang akan kita bahas ada 3, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Langsung saja jarak titik ke titik. Kalian bisa lihat titik A, kemudian titik B. Nah, ini jaraknya ya. Jarak 2 titik, A ke B, adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Langsung saja contoh. Nah, bisa kalian lihat ya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya A cm, ini masing-masing A. Tentukan jarak titik A ke C. Kalian bisa lihat nih titik A ke C. Berarti ini membentuk diagonal sisi, ya, karena bentuknya ada di dalam sisi. Kemudian A ke G ini adalah diagonal ruang, karena bentuk diagonalnya di dalam ruang. Kemudian titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, dari bidang EFGH ini kita buat lagi titik tengahnya, kita anggap ini titik P. Berarti nanti untuk menghitung jaraknya, berarti jarak A ke P. Langsung saja pembahasan yang pertama. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di B. Tadi kita akan mencari A ke C. Kita proyeksikan bentuknya menjadi bentuk segitiga A, B, C. Siku-siku di B. Berarti ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Ya, berarti kita akan mencari AC, AB dan BC ini sudah diketahui. Berarti AC sama dengan, rumus Pitagorasnya adalah akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti AB-nya tadi A, BC-nya juga A. Berarti akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat itu menjadi 2A kuadrat. Berarti akar 2A kuadrat, ya, A kuadrat diakarkan itu akan menjadi nilainya menjadi A. Berarti A kuadrat, A-nya kita keluarkan, 2-nya tetap di dalam akar. Berarti akar 2A kuadrat, kalau misalnya ada A kuadratnya, kita akarkan itu keluar menjadi A. Berarti A akar 2. Jadi kesimpulannya, untuk diagonal sisi AC, itu nilainya adalah A akar 2. Jadi misalkan di sini rusuknya 4, kalau AB-nya 4, BC-nya 4, berarti AC-nya itu tinggal tambahkan akar 2 saja, menjadi 4 akar 2. Pokoknya selalu ya, diagonal sisi selalu ditambahkan akar 2 di belakangnya. Lanjut yang kedua, jarak AG. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kita proyeksikan bentuknya dalam bentuk segitiga. Perhatikan segitiga ACG yang siku-siku di C. Maka AG sama dengan, di sini kan AC tadi sudah diketahui sebelumnya, yaitu A akar 2. CG juga sudah diketahui, kita akan mencari AG. Ini juga sama, menggunakan rumus Pitagoras. Berarti AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC kuadrat berarti A akar 2 kuadrat, tadi AC A akar 2, ditambah A kuadrat. Nanti di sini, perhatikan, A kuadrat, berarti tetap A kuadrat ya. Di sini A dipangkat 2 menjadi A kuadrat. Akar 2 dipangkatkan 2 menjadi 2. Atau sama aja, akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 itu nilainya 2. Ditambah A kuadrat. Di sini punya nilai 2, di sini punya nilai 1. Berarti 2 tambah 1 menjadi akar 3A kuadrat. Berarti hasil gimana? Berarti ini akar 3A kuadrat, yang A kuadratnya ini kita keluarkan. Ini menjadi A akar 3. Berarti kesimpulannya untuk diagonal ruang,
ya. Berarti nilainya adalah A akar 3. Diagonal ruang kalau misalkan rusuknya ini misalkan di sini 4 juga ya. AB 4, BC juga 4. Berarti diagonal ruangnya adalah 4 akar 3. Berarti diagonal ruang selalu ditambahkan akar 3. Kalau tadi diagonal sisi selalu ditambahkan akar 2. Itu kuncinya. Sekarang contoh yang tadi, yang ini ya, yang terakhir yang ditanyakan jarak A ke P. Nah, di sini juga kita bisa proyeksikan gambarnya. Di sini kita bisa ambil segitiga A, E, P. Siku-siku di E. Berarti ini kita juga masih menggunakan rumus Pitagoras. Berarti nanti EP kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, di sini AE-nya adalah A, rusuknya ya. AE-nya berarti A kuadrat, nanti akar A kuadrat. EP-nya ini adalah setengah dari diagonal sisi. Berarti EG-nya ini nilainya adalah A akar 2, diagonal sisinya. Berarti EP itu setengah dari EG. Berarti setengah dari A akar 2. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, akar A kuadrat ini punya AE kuadrat ditambah ini setengah A akar 2 kuadrat. Berarti nah, perhatikan di sini. Ini setengah kuadrat kalau dikuadratkan menjadi 1/4. 1 kuadrat jadi 1, 2 kuadrat jadi 4. Berarti 1/4 A akar 2 kuadrat itu kan 4. Berarti 1/4 akar 2 kuadrat ini 2. Berarti 1/4 per 2 ini hasilnya adalah setengah. Berarti nanti yang setengah kuadrat ini sama akar 2 kuadrat ini itu nanti dikalikan, itu hasilnya nanti menjadi setengah A kuadrat. Ingat ya. Berarti hasilnya di sini punya nilai 1, di sini punya nilai setengah. 1 tambah setengah itu berarti kan 1/2 atau 3/2. Nah, berarti hasilnya akar 3/2 A kuadrat. Nah, ini juga sama. Ini masing-masing kita kalikan 2. 3 kali 2 jadi 6. 2 kali 2 jadi 4. Nah, nanti yang penyebutnya 4 ini kita keluarkan. Yang 6-nya tetap. Ya, jadi pembilangnya tadi dikalikan 2, ini 2, ini 2. 3 kali 2 6, kita tahu sini. 2 kali 2 kan 4, jadi 1/4 ya. 1/4 diakarkan menjadi setengah. A kuadrat diakarkan juga menjadi A. Jadi setengah A akar 6. Berarti jadi jarak A ke P adalah setengah A akar 6 cm. Oke, untuk mendapatkan yang ini ya, kita akan coba menghitung yang ini. Setengah kuadrat berarti kan 1/4. A kuadrat. Akar 2 kuadrat itu menjadi 2. Ini kan semuanya dikali ya. Nah, ini kita coret 4 dan 2-nya. Ini menjadi 2. Berarti setengah A kuadrat. Ini dapatnya seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang ini, kenapa bisa hasilnya segini? Oke, ini kita coba hitung. Tadi akar 3/2 A kuadrat. Nah, ini tadi masing-masing kita kalikan 2. Jadi salah satu harus ada yang bisa diakarkan. 3 kali 2 ini kan jadi 6. 2 kali 2 ini jadi 4. Ini tetap dulu. Nah, ini
kalau misalkan kita pisahkan menjadi 1/4 ya, dikali 6 dikali A kuadrat. Nah, ini hasilnya. Jadi akar 1/4 ini nilainya adalah setengah. A kuadrat diakarkan itu menjadi A, kuadratnya hilang. Nah, akar 6 tetap. Nah, ini hasilnya. Seperti ini ya. Semoga kalian bisa paham. Oke. Oke, lanjut. Jarak titik ke garis. Perhatikan jarak titik A ke garis G. Ini titik A-nya, ini garis G-nya ya. Nah. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Seperti ini ya. Langsung aja kita lihat ke contoh. Oke, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm, jarak titik A ke rusuk HG. Jarak titik A ke rusuk HG. Pembahasannya. Nah, jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis A ke H. Atau AH, ini harusnya tegak lurus ya, gambar tegak lurus. Seperti ini. Di sini nggak kebaca. AH tegak lurus HG berarti AH sama dengan A akar 2 atau diagonal sisi. Berarti hasilnya tinggal masukin 5 akar 2 karena rusuknya 5. Jadi jarak A ke HG ini sama aja jarak A ke H. Karena A ke H itu tegak lurus dengan H ke G. Ya, AH tegak lurus dengan HG. Berarti AH ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi kan tadi rumusnya A akar 2. Berarti tinggal masukkan saja rumusnya 5. Berarti AH-nya 5 akar 2 cm. Contoh yang kedua. Perhatikan. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm, jarak titik B ke diagonal AG adalah di titik B, ini diagonal AG. Ini kita bisa lihat nih ya bentukannya nanti segitiganya gimana. Oke, tadi segitiganya kita keluarkan ya, kita proyeksikan. Tadi AB-nya ini punya nilai rusuknya 6. Nah, untuk BG, jadi nanti segitiganya dipakai adalah ABG ya. AB-nya 6, BG-nya diagonal sisi berarti 6 akar 2, AG-nya diagonal ruang berarti 6 akar 3. Yang kita cari adalah jarak titik B ke titik P. Nah, pembahasannya jarak B ke AG sama saja dengan jarak B ke P karena BP tegak lurus dengan AG. Ya, BP tegak lurus dengan AG. Berarti diagonal sisi BG sama dengan tadi 6 akar 2 cm ya. Kalau diagonal ruangnya 6 akar 3 cm. Nah, kalian bisa lihat segitiga BG ini. Nah, berarti kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri ya. Sin sudut A. Kita pakai sin sudut A. Sin itu rumusnya adalah demi depan miring. Berarti BG per AG. BG-nya itu 6 akar 2 nanti ya. Oke, tadi kita gunakan trigonometri ya. Sin sudut A. Jadi nanti segitiganya ada 2, ABG dengan BPG. Untuk di sudut A ini ABP dan ABG ya, segitiganya maaf. Nah, di sini
Yang pertama demi, depan miring untuk segitiga ABG yang paling besar. Depannya 6 akar 2, AG-nya 6 akar 3. Di sini. Sama dengan untuk segitiga yang kecil, di sini sudut A-nya, depannya berarti BP, sampingnya AB. BP-nya belum diketahui, nanti AB-nya 6. Berarti hasilnya di sini 6 akar 2 per 6 akar 3 sama dengan BP per 6. Jadi untuk segitiga ABG ini menggunakan rumus trigonometri, sudut A ya, sin sudut A. Nanti segitiganya ini untuk yang bagian segitiga yang paling besar, ABG. Kalau yang BP per AB ini untuk segitiga yang paling kecil, ABP. Ingat rumus sin itu demi, depan, miring. Ya, nanti tinggal kalian masukin aja. Nah, kalau udah berarti BP sama dengan 6 akar 2 dikalikan 6 per 6 akar 3. Nah, di sini namanya bisa kita coret. Nah, tinggal dirasionalkan. Ya. 6 akar 2 dikali akar 3 menjadi akar 6. Kemudian akar 3 kali akar 3 itu jadi 3. Nah, 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Berarti hasilnya 2 akar 6. Jadi kalau kamu ketemu soal bentuknya seperti yang tadi itu, atau bentuknya seperti ini, kalian bisa menggunakan perbandingan trigonometri ya, segitiga ABG. Oke, contoh yang ketiga. Diketahui TABCD 5 seberaturan. Ya. Di sini panjang rusuk alasnya 12 cm dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2 cm. Jarak A ke TC. Oke. Jadi nanti kamu bisa bikin segitiga A TC ya. Oke, pembahasannya jarak A ke TC. Kalian bisa lihat, kita bisa bikin titik P ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan segitiga ACP. Jarak A ke TC sama dengan AP, berarti AC diagonal persegi. Ini kan persegi ya, diagonal sisinya berarti 12 akar 2. Nah, sedangkan titik PC-nya itu adalah setengah dari TC. Kita akan mencari AP menggunakan rumus Pitagoras. Berarti AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Karena sisi miring sudah diketahui, yang kita cari adalah sisi AP. Berarti dikurang rumus Pitagorasnya. Nah, AC kuadrat, AC-nya 12 akar 2 kuadrat dikurang PC-nya 6 akar 2 kuadrat. Nih ya. Berarti hasilnya 12 kuadrat itu kan 144. Akar 2 kuadrat itu 2. Kalau yang ini 6 kuadrat itu 36. Akar 2 kuadrat itu 2. Ini sama-sama punya 2, berarti 2-nya kita keluarkan. Berarti yang dikurangi tinggal 144 dikurang 36. Ya. Nanti 2 dikalikan hasil pengurangan ini, nanti hasilnya menjadi akar 2108 atau sama dengan 6 akar 6. Berarti ini maksudnya akar 36 kita keluarkan 6, 2 kali 3, 6. Ini bisa menggunakan cara ini. Jadi jarak A ke TC adalah 6 akar 6 cm. Contoh yang keempat, masih jarak titik ke garis. Sekarang kita ke kubus lagi. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm dan titik P pada pertengahan FG. Jarak titik A dan garis DP adalah titik A ke garis DP. Jadi di sini titik P-nya ada di tengah-tengah FG. Oke. Nah, kita bisa proyeksikan gambarnya. Kita bisa ambil ya segitiga ADFG. Jadi diagonal bidang ya ini ya. Kita ambil bidangnya, bidang ADFG, di mana D-nya ke
titik D-nya ke titik P. Nah, GP ini adalah setengah dari GF. Tadi rusuknya 6, berarti GP-nya adalah 3. Oke. Nah, untuk DG-nya itu adalah diagonal sisi. Berarti kita tinggal tambahkan akar 2. 6 akar 2. Nah, kita tinggal cari DP-nya. Kita buat lagi segitiga, ini kita anggap titik Q. Ya. Berarti nanti ada 2 segitiga, GDP sama DAQ. Nah, kita buat lagi di sini. Garis lagi titik R, berarti jadi ada 3 ya. Oke, untuk DP dulu. Kita cari untuk DP. DP sama dengan akar DG kuadrat ditambah GP kuadrat. Berarti akar 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, 6 kuadrat 36, akar 2 kuadrat 2, berarti 36 kali 2, 72, 3 kuadrat 9. 72 ditambah 9, 81, berarti akar 81 sama dengan 9. Berarti sekarang DP-nya sudah diketahui 9. Pembahasan lanjutan lagi. Tadi udah dapat 9 ya. Nah, ini kita menggunakan rumus segitiga luas segitiga ADP. ADP, oke. Nah, luas segitiga DP. Jadi perbandingan ini untuk setengah DP kali AQ, ya. DP dikali AQ, kemudian setengah DA dikali PR. DP-nya tadi sudah diketahui, yaitu 9 ya. Ini setengahnya kita coret dulu, kita hilangkan setengahnya. Jadi tinggal DP kali AQ sama dengan DA kali PR. Kita mencari nilai A ke Q. Berarti 9 kali A Q sama dengan DA-nya 6. Nah, PR-nya ini adalah sama dengan DG ya. Diagonal sisi. Berarti 6 akar 2. Oke. Kalau kalian bingung kenapa ini bisa langsung dapat 4 akar 2, yang ini bisa kita buat seperti ini. Berarti AQ sama dengan, ini kan 6 kali 6 36 ya, berarti 36 akar 2 per 9. Nanti 36-nya sama 9 dibagi, itu di sini hasil tinggal 4. Berarti jawabannya 4 akar 2. Jadi jarak A ke DP itu 4 akar 2. Jadi kalau kamu ketemu soal seperti yang tadi, ini caranya. Jadi untuk jarak titik ke garis, caranya banyak ya. Ada yang menggunakan rumus trigonometri, ada juga yang menggunakan perbandingan luas segitiga. Itu macam-macamnya. Oke, nanti kita lanjut ke jarak titik ke bidang. Sebelum masuk ke jarak titik ke bidang, perhatikan dulu ini ya. Garis tegak lurus bidang, ya. Sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus, dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Ya, ini. Jadi jarak titik, nanti ini garisnya, ini bidangnya. G tegak lurus dengan A, G tegak lurus dengan B juga, jadi G tegak lurus dengan bidang V. Oke, jarak titik ke bidang. Jarak titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Nih ya. Oke, langsung aja kita ke contoh. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik A ke bidang BDHF adalah
Ini bidangnya ya, bidang BDHF. Nah, ini titik A-nya. Berarti ini sama aja jarak titik A ke P. Berarti setengah AP itu adalah setengah AC. AC itu adalah diagonal sisi. Berarti AC-nya adalah 10 akar 2. Setengah dari 10 akar 2 berarti AP-nya adalah 5 akar 2. Ya, karena AP ini tegak lurus dengan BD dan AC juga tegak lurus dengan BD. Itu jawabannya. Jadi jarak A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2 cm. Next, contoh yang kedua, yaitu kita lanjut ke gambar 5 segi 4 ya. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang AB-nya 8 cm dan TA-nya sama dengan 12 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD adalah, perhatikan, ini jarak AB-nya 8, TA-nya 12, BC-nya juga 8 ya. Langsung ke pembahasan. Jarak T ke ABCD sama dengan jarak T ke potongan AC dan BD. Nah, gini. Ya. Ini kita anggap titik P. Jadi kita akan mencari T ke P. Nah, ini di sini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kita bisa bikin segitiganya APT, bisa juga ke yang lain. Kita ambil saja ya. Nah, di sini kan AC-nya itu diagonal persegi. Berarti tinggal ditulisnya 8 akar 2 ya AC-nya. Berarti AP-nya setengah dari AC. Berarti 8 akar 2 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4 akar 2. Ya, ini kita masih menghitung AP dulu. Lanjut. Tadi AP sudah dapat setengah AC, itu 4 akar 2. Sekarang kita mencari TP menggunakan rumus Pitagoras. Berarti AT kuadrat dikurangi AP kuadrat, karena yang kita cari adalah sisi tegaknya. Nah, di sini AT-nya adalah 12. Berarti akar 12 kuadrat dikurangi AP-nya 4 akar 2 kuadrat. Oke, 12 kuadrat itu hasilnya 144. Nah, ini 4 kuadrat itu hasilnya 16. Akar 2 kuadrat 2, 16 kali 2 itu hasilnya 32. 144 dikurang 32. Jadi akar 112. Nah, akar 112 kita sederhanakan. Ini sama aja, biar gak bingung. Dari 112 ini kita mencari perkalian. Salah satu bilangannya bisa diakarkan, yang satu tidak. Itu di sini dapat 16 dikali 7. Nanti kalian bisa coba satu-satu. Misalkan bilangan ini kita bagi dengan bilangan dimulai dari angka 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya, dan hasilnya bisa mendapatkan bentuknya ini yang bisa diakarkan. 16 kali 7 ini adalah hasilnya 112, ya kan? Nah, 16 ini bisa diakarkan. Akar 16 hasilnya 4. Akar 7 nggak bisa, berarti tetap. Jadi 4 akar tuh 7 cm. Jadi jarak T ke ABC adalah 4 akar 7 cm. Next, contoh ketiga. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak titik C ke bidang BDG adalah, nah, ini BDG-nya, ini titik C-nya. Ya, kita mau mencari titik C ke bidang BDG. Berarti nanti kita bisa proyeksikan C-nya ke E nih. Langsung aja pembahasan. Nah, jarak titik C ke bidang BDG, ya kan? Di sini kita buat titik garis putus-putus C ke E, nanti kan menembus bidang BDG. Nah, di sini tembusan ini
pertemuan titik potongnya ini kita buat titik baru yaitu titik P. Jadi kita bisa mencari jaraknya itu mencari jarak titik C ke P, yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus GT. Ya, tegak lurus GT. Berarti kita mencari CP. CP-nya itu kalau misalnya dipikir-pikir di sini adalah sepertiga. Ya, di sini titik 1, di sini juga bisa jadi 1. Jadi dibagi 3. Berarti CP sama dengan sepertiga CE. Sama dengan CE ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang berarti kan tinggal tambahkan akar 3. Berarti 9 akar 3. Berarti CP sama dengan sepertiga CE, yaitu sepertiga dikali 9 akar 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Berarti jawabannya 3 akar 3. Jadi jarak C ke BDG 3 akar 3 cm. Kalau ketemu soal seperti ini, caranya seperti ini ya. Baiklah, itu tadi sudah kita bahas contoh-contoh yang ada di PPT ini. Contoh jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Itu macam-macamnya ya, bentuk-bentuk soalnya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila ada yang masih belum mengerti dan kurang mengerti, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group atau bisa juga komentar di kolom Google Classroom kalian. Nah, sekarang kalian bisa kerjakan soal latihan. Buka LKS bentuk PDF yang ada di Google Classroom. Kerjakan soal uji kompetensi 4 nomor 1 sampai 10 halaman 15 sampai 17. Tulis jawaban kalian di buku, kemudian difoto dan kirimkan langsung ke Google Classroom Matematika Wajib. Apabila ada pertanyaan seputar materi, silakan bertanya melalui kolom komentar di Google Classroom atau langsung di WA grup khusus Matematika Wajib. Jangan lupa absen via link di Google Classroom atau WA grup. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!